Halo guys, today is the day. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, amin. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Sal 2010. Sebelum lanjut ke videonya, klik dulu tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke guys, daripada nunggu lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Sal, yaitu pemeran utama pada film ini. Dia diinterogasi secara paksa oleh sekelompok tentara Korea Utara karena tertangkap dalam penyamarannya sebagai mata-mata. Singkat cerita, setelah mengalami interogasi yang panjang, Sal akhirnya dilepaskan oleh tentara Korea Utara dan bertemu dengan Winter, yaitu temannya. Tapi pembebasan Sal tidak secara percuma. Pemerintah Amerika Serikat harus menukarkan dengan seseorang agar Korea Utara mau melepaskannya. Dan dalam proses penukaran ini, Winter memberitahu bahwa sebenarnya pemerintah Amerika tidak mau membebaskannya karena akan membongkar penyamarannya. Namun karena paksaan Mike, orang yang saat itu dekat dengannya, Amerika akhirnya memutuskan untuk membebaskannya. Karena Mike mengancam akan mempublikasikan atau memberitahu dunia tentang misi penyamaran Amerika di negara lain. Singkatnya, beberapa tahun kemudian Mike dan Sal yang sudah menikah. Mereka tinggal di Washington DC, Amerika. Mike sebenarnya adalah seorang peneliti di Korea Utara dan merupakan target yang harus didekatinya saat misi sebelumnya agar dapat memudahkannya untuk masuk ke Korea Selatan. Tapi dalam misinya mereka malah saling jatuh cinta dan sampai menikah. Di lain itu, Sal juga bekerja sebagai anggota CIA bersama dengan Winter. Setelah selesai bekerja, mereka berdua pun pulang. Dan Sal berencana akan merayakan hari jadi pernikahannya dengan suaminya. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang memanggil mereka, yang mengatakan bahwa mereka berhasil menangkap seorang agen mata-mata Rusia dan mereka butuh bantuan Sal dan Winter untuk menginterogasinya. Karena demi kepentingan negara, akhirnya mereka tidak jadi pulang dan lebih memilih untuk menginterogasi mata-mata Rusia. Setelah sampai di sana, mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Daryl Peabody. Dia adalah seorang kontra intelijen. Di sana, Sal langsung menginterogasi seorang pria yang bernama Orlov. Di sini pria ini mengatakan bahwa Presiden Rusia akan hadir di pemakaman wakil Presiden Amerika, akan di-shutdown oleh seseorang agen Rusia yang bernama Evelyn Sal. Mendengar namanya disebut, tentu saja Sal membantah. Sal saat itu langsung khawatir dengan suaminya dan mencoba menghubunginya, namun tidak ada jawaban. Kemudian Sal langsung ditahan di ruangan interogasi. Kemudian Orlov akan dipindahkan dengan dikawal oleh 2 orang. Namun tak lama di dalam lift ia mengeluarkan sajam dan langsung menyelesaikan 2 orang tersebut. Mengetahui ada sesuatu yang terjadi di luar dan karena khawatir dengan suaminya dalam bahaya, Sal pun mencoba untuk kabur dari sana. Namun karena tempat itu sudah ditutup akibat kejadian di dalam sebelumnya, Sal menjadi kesulitan untuk keluar. Sal pun dikejar oleh anak-anak buah Daryl yang mengetahui Sal yang akan kabur. Pada akhirnya Sal malah terperangkap dalam sebuah ruangan karena mereka menutup semua jalan keluar. Tak tinggal diam, Sal dengan kemampuannya sebagai mata-mata tersebut mencoba berbagai cara untuk kabur. Mulai dari menutup semua CCTV sampai membuat semacam senjata dengan bahan-bahan seadanya yang ia temui. Dan ketika anak buah Daryl masuk, Sal langsung meledakkan sebuah bahan peledak yang membuat mereka tak sadarkan diri. Sal pun akhirnya bisa kabur dari sana. Sesampainya di apartemen, Sal langsung mencari suaminya. Tapi sialnya ia tidak menemukan keberadaannya. Namun tak lama dari itu, Winter dan Daryl beserta dengan anak buahnya langsung pergi ke apartemen Sal untuk menangkapnya. Sal yang mengetahui langsung mengambil tas yang ia sembunyikan beserta laba-laba peliharaan suaminya. Sal kabur melalui jendela. Dan diketahui ternyata suami Sal adalah seorang peneliti laba-laba. Maka dari itu dia memelihara laba-laba.
Saat Sal ada di bawah, ternyata Winter mengenali dari kejauhan bahwa itu adalah Sal. Dan di sini aksi kejar-kejaran pun terjadi, di mana Sal mencoba kabur dari mereka yang mengejarnya. Tapi sayangnya Sal berhasil dikepung oleh anak buahnya Daryl. Sal yang tak mau tertangkap pun dia pun melompat ke jalan yang dibawa dan terjatuh tepat di sebuah mobil kontainer. Tak hanya di situ, anak buah Daryl terus berlanjut untuk mengejar Sal. Sal pun dengan cerdik melompat dari mobil ke mobil lainnya untuk mengecoh pengejaran dari kejaran mereka. Namun sialnya, Sal yang tidak hati-hati malah terjatuh dan hampir tertangkap oleh anak buah Daryl. Sal yang melihat ada motor yang melintas, dia pun mengambil motor itu dan kabur dari kejaran Daryl, karena mobil mereka terjebak karena ada kemacetan. Singkat cerita, Sal sekarang berada di kota New York dan menginap di sebuah hotel. Dan ternyata tepat di depan gereja yang merupakan tempat Presiden Rusia akan datang. Di hotel tersebut, Sal juga menyiapkan alat-alat yang dibawanya, mulai dari senjata dan bahkan racun dari laba-laba yang ia bawa. Sal pun mencari cara untuk bisa masuk ke dalam gereja besok pagi saat Presiden Rusia datang. Di lain itu, Sal juga mewarnai rambutnya untuk penyamarannya. Keesokan harinya, acara pun dilakukan, di mana banyak orang yang berdatangan untuk menghormati kematian Wakil Presiden Amerika. Presiden Rusia juga datang dalam acara tersebut dan dijaga ketat oleh pasukan keamanan yang termasuk juga Winter dan Daryl. Melihat Presiden Rusia yang datang, Sal yang saat itu berada di kerumunan langsung melancarkan aksinya, yang dimana ia menaiki kereta bawah tanah, kemudian melompat dari kereta yang ia naiki, dan masuk ke dalam ruangan bawah tanah yang terhubung ke dalam gereja. Ketika Sal berhasil masuk, Sal langsung menyelesaikan penjaga-penjaga yang ada dalam gereja. Mengetahui ada penjaga yang tumbang, Daryl pun langsung bertindak untuk mencari Sal. Namun Daryl terlambat. Sal akhirnya sampai di suatu ruangan tepat di bawah posisi Presiden Rusia yang sedang berpidato. Kemudian meledakkan sebuah bom yang mengakibatkan lantai di atasnya runtuh, sehingga Presiden Rusia terjatuh ke dalamnya dan mendarat tepat di hadapan Sal. Tanpa nunggu lama, Sal langsung mengeluarkan senjata api dan tanpa nunggu lama langsung menyelesaikan Presiden Rusia. Mendengar ada suara tembakan, Daryl langsung datang menuju tempat Sal berada dan langsung menangkap Sal. Dan ketika Daryl mengecek kondisi Presiden Rusia, ternyata dia sudah tak bernyawa alias metong. Sal pun dibawa oleh para polisi setelah melakukan hal tersebut. Dan saat di perjalanan, Sal langsung menghajar satu persatu polisi yang ada di dalam mobil. Kemudian dengan alat kejut listrik yang dia ambil, Sal memaksa polisi yang membawa mobil untuk mentancap gas, yang dimana membuat mobilnya keluar jalan dengan terjatuh ke bawah. Kemudian ia dengan cepat keluar melepaskan tangannya dari borgol dan jalan dengan santai pergi dari tempat itu. Cerita pun berpindah ke suatu tempat yang dimana Sal bertemu dengan Orlov yang tak lain adalah orang yang menuduhnya sebagai mata-mata Rusia di waktu yang lalu. Dan di sini ternyata faktanya Sal memang benar-benar adalah agen mata-mata Rusia. Sal ternyata sudah dilatih dari sejak kecil, kemudian diperintahkan untuk menyusup ke Amerika untuk menjalankan misi-misi rahasia. Kemudian Sal dibawa oleh Orlov ke suatu tempat rahasia di sebuah kapal di pinggir laut, yang merupakan markas Orlov, dan bertemu dengan mata-mata Rusia yang lainnya. Selanjutnya, Sal dibawa ke suatu ruangan yang dimana akhirnya ia bertemu dengan suaminya yang ternyata ditahan oleh Orlov. Di sini ia harus melihat suaminya di shutdown dengan cara ditenggelamkan, agar Orlov percaya bahwa Sal tidak berubah dan tetap merupakan seorang mata-mata yang setia. Dan dengan berat hati, ia pun terpaksa menahan kesedihannya. Setelah suaminya tiada, Sal akhirnya mendapatkan kepercayaan dari Orlov dan juga mendapatkan sebuah perintah baru untuk bertemu dengan seseorang di sebuah bandara. Namun setelah mendengarkan perintah dari Orlov, Sal secara tiba-tiba langsung menyerang Orlov dan men-shutdown-nya sebagai bentuk balas dendam yang telah terjadi pada suaminya. Sal kemudian mengambil beberapa granat dan juga senjata. Dan tak lama Sal pun keluar dari ruangan.
kemudian melemparkan granat yang ia bawa, dan dengan santainya satu persatu men-shutdown penjaga yang ada di situ. Kemudian Sal bertemu dengan seseorang sesuai dengan arahan Orlov sebelumnya. Dan ternyata orang itu adalah Snyder, seorang tentara Amerika. Dan tentu saja mata-mata Rusia. Yang ternyata merupakan teman masa kecilnya saat Sal dalam masa pelatihan dulu. Di sini rencana mereka akan masuk ke Gedung Putih dan berencana akan men-shutdown Presiden Amerika di bunker perlindungannya. Singkat cerita, Sal dan Snyder berhasil masuk dan menyamar dengan sangat baik. Dan tak lama setelah masuk ke dalam Gedung Putih, Snyder pun tiba-tiba mengambil senjata. Kemudian dengan beraninya mencoba menembakinya. Dan meledakkan diri di hadapannya, yang saat itu sedang berdiskusi dengan Winter pembicaraan pengkhianatan Sal pada Amerika. Tak tinggal diam karena diserang, Presiden dan pengawalnya langsung menuju bunker perlindungannya di bawah tanah Gedung Putih. Melihat Presiden menuju bunker, Sal juga melaksanakan aksinya, di mana ia melepaskan penyamarannya kemudian dengan kemampuannya pergi mengikuti Presiden menuju bunkernya. Sesampainya di dalam bunker, Presiden pun langsung menyiapkan nuklirnya untuk membalaskan serangan Rusia pada dirinya. Namun di saat yang sama saat para pengawal sibuk dengan Sal yang sudah menerobos masuk, Winter malah mengambil senjata pengawal Presiden dan men-shutdown semua orang yang ada di sana termasuk Presiden Amerika. Kemudian mengarahkan nuklir yang sudah diaktifkan Presiden sebelumnya menuju Arab dan Iran. Dan tak lama Sal pun akhirnya datang dan bertemu dengan Winter temannya. Di sini diketahui ternyata Winter adalah mata-mata Rusia yang sama seperti Sal. Hanya saja masuk ke Amerika dalam waktu yang berbeda. Dan karena sama-sama agen Rusia, Sal meminta kepada Winter untuk masuk ke dalam bunker yang terkunci rapat bersamanya. Tapi sialnya saat Winter akan membuka pintu, ia melihat berita yang dimana Presiden Rusia ternyata tidak metong. Dan hanya pingsan akibat racun laba-laba yang diambil Sal sebelumnya. Nah, karena mengetahui Sal ternyata sudah berkhianat karena tidak men-shutdown Presiden Rusia, Winter akhirnya membatalkan niatnya untuk membiarkan Sal masuk. Tak tinggal diam, Sal langsung mencoba menerobos masuk dengan cara menembaki tembok kemudian membuka paksa pintu yang terkunci menggunakan kabel-kabel yang berada di dalam tembok. Adegan aksi pun terjadi di mana Sal mencoba untuk membatalkan peluncuran nuklir yang dilakukan oleh Winter. Nah, dalam perkelahian ini, Sal tentu saja tidak bisa mengalahkan Winter karena perbedaan kekuatan. Namun beruntungnya ia berhasil menjatuhkan Winter dan kemudian membatalkan peluncuran nuklir tepat di saat-saat terakhir. Tapi sialnya, polisi yang datang malah menembak Sal dan menangkapnya. Karena menurut mereka, Sal lah yang menyerang dan men-shutdown Presiden. Sal yang ditangkap langsung diborgol dan dibawa. Sedangkan Winter dengan santainya menuduh Sal yang men-shutdown Presiden di dalam bunker. Namun semua belum berakhir. Saat Sal dibawa keluar dan berpapasan dengan Winter, tanpa pikir panjang ia langsung menjerat Winter dengan rantai borgolnya. Kemudian dengan sangat cepat mematahkan dengan cara melompat dari tangga sehingga Winter langsung metong. Dan setelah kejadian itu, Sal pun dibawa dengan helikopter bersama dengan Daryl yang mengawalnya. Di perjalanan, Daryl bertanya kepada Sal mengapa ia melakukan semua ini. Sal pun meyakinkan bahwa ia dijebak dan pelaku sebenarnya adalah Winter. Tentu saja awalnya Daryl tidak percaya. Namun tak lama Daryl mendapatkan pesan bahwa sidik jari Sal ada di tempat di mana Orlov ter-shutdown. Dan di sini mengetahui Sal lah yang telah men-shutdown Orlov dan anggotanya. Daryl akhirnya mempercayai Sal tidak bersalah. Dan akhirnya secara diam-diam melepaskan borgolnya dengan cara pura-pura memukulnya. Kemudian dengan arahan dari Daryl, Sal pun dapat kabur dengan cara melompat dari helikopter dan mendarat di sebuah danau. Film pun diakhiri di mana Sal yang berhasil selamat dengan tubuh penuh luka berlari kabur menjauhi danau. Dan film pun selesai. Oke guys, gimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan see you next video. Bye bye.